Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus bertekun di dalam perenungan firman Tuhan. Renungan hari ini, Selasa 22 Maret 2022, dengan tema makin besar atau makin kecil. Bahan bacaan kita terambil dari Yohanes 3 ayat 30 yang berbunyi demikian. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidakkah menjadi suatu hal yang aneh ketika Anda sedang berada di posisi yang puncak, entah itu posisi pengaruh, jabatan, kedudukan, dan Anda menjadi pusat perhatian banyak orang. Banyak orang yang ingin mencari-cari Anda, ingin mendengarkan perkataan Anda. Namun secara tiba-tiba Anda justru mempromosikan orang lain yang belum terkenal, bahkan belum dikenal. Dan Anda mendorong orang-orang tersebut untuk mengikuti orang baru itu. Bukankah itu hal yang aneh? Tetapi itulah yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Ia adalah seorang yang ketika itu sudah menjadi ikon banyak orang. Bukan saja karena gaya nyentriknya dengan memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Namun ia telah membawa begitu banyak orang mengalami pertobatan. Alkitab mencatat di dalam Injil Markus 1 ayat 5, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Fenomenal bukan? Namun Alkitab juga mencatat di dalam bacaan ini bahwa ketika Yohanes melihat Yesus lewat di situ, tanpa basa-basi, ia langsung mempromosikan Yesus. Yohanes sadar siapa dirinya dan apa tugasnya. Ia bukanlah tokoh yang mencari jutaan follower dan subscriber seperti halnya sekarang ini. Ia sadar bahwa ia hanyalah pembuka jalan untuk kedatangan tokoh yang sebenarnya, yaitu Yesus. Itulah sebabnya Yohanes berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes tidak mengizinkan semua popularitasnya yang semakin besar itu menghalangi tujuan awalnya. Ia sadar bahwa Yesuslah yang harus dipromosikan di dalam kehidupan dan pelayanannya. Yang menjadi fokus hidupnya bukanlah membawa semakin banyak orang kepada dirinya, tetapi harus membawa semakin banyak orang kepada Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Itulah yang terjadi memang. Ketika Yohanes mempromosikan Yesus, setidaknya ada 2 dari muridnya, yang seorang bernama Andreas dan satu orang lagi yang tidak disebutkan namanya, menjadi pengikut Yesus. Dengan kata lain bahwa Yohanes ditinggalkan oleh murid-muridnya. Jumlah muridnya semakin berkurang. Namun hal itu tidaklah mengganggunya. Sekali lagi moto hidupnya adalah Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bukankah ini bertolak belakang dengan banyak pemahaman kita saat ini? Ketika kita rindu menjadi pribadi yang semakin berpengaruh, menjadi pribadi yang semakin besar, dikagumi oleh banyak orang. Begitu juga para hamba-hamba Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin gereja, atau begitu banyak organisasi gereja yang begitu gigih memperjuangkan supaya semakin banyak, mengumpulkan banyak orang untuk menjadi bagian dari organisasi mereka. Tetapi seringkali lupa bahwa Yesuslah harus menjadi yang besar, bukan dirinya, bukan pelayanannya, bukanlah organisasi gerejanya. Oleh karena itu, setiap kita sebagai orang-orang percaya, murid Kristus tentu harus bertanya, apakah Yesus makin besar ataukah aku makin yang besar di dalam hidupku? Biarlah moto dari Yohanes Pembaptis ini boleh menolong kita. Iya, Yesus harus makin besar, aku harus makin kecil. Amin.